Halo, selamat siang teman-teman. Balik lagi bersama saya, Erik ini akan membahas asam lambung GERD ASEAN Psikomatis. Maaf teman-teman, kemarin saya tidak update selama 2 bulan lebih. Bahkan pas itu saya mau update video saya untuk membantu teman-teman yang lagi mengalami gangguan seperti asam lambung GERD ASEAN Psikomatis. Kemarin saya agak update karena jujur saya kemarin kena corona lagi. Itu sensasinya luar biasa menyakitkan, jujur aja. Nah, di sini saya mau himbaukan kepada teman-teman, kena asam lambung GERD itu pasti merambat kemana-mana. Lagi sensasinya apa dan kecemasannya kita. Yang saya alami ketika corona itu sebenarnya dampak yang corona awal saya tidak merasakan yang harus greges, harus panas, meren dan sebagainya macamnya, enggak. Yang saya alami adalah seperti masuk angin, tapi nggak panas. Nah, itu yang buat tiba-tiba pikiran kacau saya datang. Padahal kemarin sudah mau sembuh, aku dalam hati kok tetap muncul lagi. Padahal pola pikir, pola makan, pola hidup saya jaga. Tapi ketika kena corona, jujur sensasi-sensasi itu muncul lagi, malah lebih parah. Kenapa saya bilang lebih parah? Karena awalnya yang dulu saya dada sedikit berat, itu malah berat banget. Karena di corona 2 bulan yang lalu saya mengalami betapa luar biasanya sensasi itu, sehingga saya bekerja itu pun sehabis selesai corona saya masih mengalami dampaknya. Apa aja yang saya makan ketika saya corona dan dampak asam lambung, saya balik lagi, cukup saya tetap makan mengikuti pola makan yang baik, tidak sambal, tidak terlalu goreng-gorengan yang terlalu berminyak. Ya saya makan yang hitungannya yang lembut-lembut aja. Saya pun makan nasinya saya cari, jujur saya selalu cari masakan Padang supaya saya tidak mau badan saya kurus lagi, supaya protein dan semuanya saya balik seperti semula. Nah, di sini saya mau membahas dampak-dampaknya asam lambung itu. Kalau kena corona itu sangat menyedihkan, sangat menyedihkan. Di sini saya mau mengimbaukan kepada teman-teman, jagalah badan kita supaya kita sehat. Dan kemarin saya juga sempat sesaknya luar biasa. Saya malah ingin saya masuk rumah sakit. Saya ingin masuk rumah sakit. Ketika saya masuk rumah sakit, jujur cemas itu hilang sendiri. Karena saya pas itu cemasnya ketika di sepeda motor. Saya itu mau tes rapid lagi untuk ngecek apakah saya positif atau enggak. Memang saya kena corona cuma hanya 5 hari aja sudah dinyatakan negatif. Cuma dampaknya itu sangat mengerikan. Dan kondisi saya sekarang puji Tuhan sudah membaik. Saya bilang 90%, ya saya bilang 80%. Ada sedikit di belakang tulang punggung itu saya sering linu. Dibilangi kurang air putih, enggak juga, karena saya juga minum air putih terus. Tapi saya tetap bersyukur saya sudah membaik dan bisa bekerja lagi. Di sini saran saya lihat di komen-komen Facebook, Instagram dan sebagainya macamnya, banyak sekarang komennya itu badan gemeteran, terus pikiran melayang-layang. Ya itu memang dampaknya asam lambung GERD ASEAN Psikomatis yang kita harus cermati dan harus kita pelajari. Masa saya bisa, kalian nggak bisa? Nah, yang kita harus pelajari adalah pertama adalah gaya hidup dulu. Jujur, gaya hidup. Biarpun kalian melihat video siapapun, video dari manapun, dari motivasi manapun, tapi kalau kalian nggak melakukan, itu sama aja nol. Oh iya, videonya Mas Erik ini motivasinya seperti ini.
videonya mas ini, mas itu, mas ini, mas itu, motivasi semua. Tapi kalian hanya cuma duduk melihat video aja, itu bukan saran saya. Ketika kalian melihat video, lakukan apa yang mereka lakukan, yang motivasinya. Saya juga ahli terapi atau dokter atau apa, saya cuma penderita asam lambung yang mau sembuh, jujur. Apalagi saya ini ya, mungkin ya kalian nggak ada pikiran yang terlalu menegangkan. Mungkin kalian di pekerjaan aja. Kalau saya jujur, saya sampai sekarang pun gak ingat mama yang meninggal tahun lalu dan pekerjaan saya pun kerjaan saya sekarang sebagai konsultasi dalam bidang mau apapun, penyakit GERD, asam lambung, juga kerjaan konsultasi masalah dana tunai. Jujur saya bekerja di sebuah instansi finance, menaungi semua finance maksud saya. Di situ saya banyak pikiran gimana cara orang ini meminjam dana supaya dapat bagus, gimana caranya kita mengalami semuanya itu ada, semua itu ada. Nah di sini saya mau sarankan, ketika terjadi apapun kita harus tetap tenang, jangan panik. Bila kita panik, otomatis kepala kita makin pusing, dan sensasi itu bakal muncul seperti deg-degan, sesak nafas dan sebagainya macamnya. Jujur kemarin juga saya sempat di rumah sakit itu memang sudah enak, tapi saya mau periksa jantung. Takutnya jantung saya bermasalah, ternyata puji Tuhan normal, tidak ada apa-apa. Memang saya juga sampai ronsen, saya juga saya dikasih obat sama dokter, tapi saya nggak minum. Jujur saya nggak minum. Memang saya mau hidup tidak terbiasa dengan obat. Nah, saya sarankan kenapa saya nggak minum obat. Nah, di sini saya mau himbaukan kalian, kenapa kalian tetap cemas, gelisah, karena kalian sudah memikir yang aneh-aneh. Nah, ketika kalian melihat video saya atau video orang lain, terapkan. Memang melakukan sesuatu itu kalau misalnya deg-degan tuh pasti takut, tambah takut. Nah, saran saya ketika Anda merasakan namanya panik attack dan sebagainya macamnya, satu, kalian pasrah aja dan berdoa. Dalam hati nggak apa-apa, kalian diam sejenak 5 menit. Ketika sudah agak mereda, cobalah berdiri, tarik napas dalam-dalam, buang dari mulut juga pelan-pelan sampai 3 kali aja. Terus carilah air hangat, kalau bisa campur gula atau madu nggak apa-apa, 1 sendok aja ya, jangan lebih dari 1 sendok, karena nanti tampaknya juga jelek. 1 sendok aja itu supaya meredakan hati Anda dan lambung Anda semakin enak rasanya. Itu yang saya lakukan ketika saya tiba-tiba ada sensasi. Bukan berarti saya 85% sekarang keadaan saya nggak dapat cemas. Tadi pagi saja saya mendapatkan kecemasan itu. Yang saya lakukan adalah, pertama tarik nafas dulu sampai 3 kali. Terus saya stretching di luar, cari panas matahari. Kalau bisa panas matahari, kalau kita mau olahraga jam 7 pagi sampai jam 9 lah. Jam 9 sih nggak pernah saya, karena terlalu panas buat kita yang kena asam lambung, gerak psikosomatis. Saran saya kalau olahraga di bawah jam 9 lah, supaya kita juga mendapatkan keringat yang nggak ngos-ngosan. Karena di atas jam 9 saya yakin panas matahari tersebut tuh buat kita ngos-ngosan, akhirnya sesak nafas kita muncul sedikit demi sedikit. Saya jujur, saya olahraga saya cuma hanya paling 10 menit 15 menit, tapi saya juga jujur aja nggak pakai sandal. Kalaupun saya pakai sandal yang kesehatan tuh, yang ada bendol-bendolnya itu di kaki. Itu juga kan saya terapi saraf kaki. Itu saraf kaki, telapak kaki bawah itu banyak loh fungsinya untuk menyehatkan jantung dan sebagainya macam. Nah, terus ketika saya corona dampaknya yang saya lakukan tiap hari adalah minum jus alpukat. Jujur, saya cari jus alpukat tiap hari. Sehari sekali saya minum jus alpukat. Itu yang gelas jumbo ya, gelas jumbo. Ketika saya itu mesti hati saya tenang. Terus saya abaikan bukan untuk main game, karena main game saya adalah Mobile Legend, agak tegang. Saya paling main mobil-mobil yang yang slow-slow aja, dalam arti main game yang
paling yang seperti bongkar pasang dan sebagainya macam, mikir yang simpel-simpel aja, tidak mikir berat. Nah, terus kemudian apa yang saya lakukan ketika saya eh, dampaknya habis corona asam lambung ini, saya pertama pasti minum jus alpukat, habis itu saya minum air putih banyak, dan saya mesti selalu mesan wedang gula anget, itu gula satunya gula 1 sendok aja, itu dampingan saya. Kalau makan jujur saya selama saya kemarin nampak saya makan padang ya, tapi cari yang harga padang yang murah-murah sih, yang penting ini ya daging saya masuk gitu aja. Eh, Stamina saya juga masuk di sini. Jangan pernah kalian mengeluh pikiran mati dan sebagainya macam, memang eh, sensasinya mengerikan. Dan saya mau himbau juga, bila kita sudah terkena asam lambung aksenis psikosomatis, kenapa kita nggak boleh tidur malam? Karena kalau kita sudah mengenai penyakit itu, namanya masuk angin tuh gampang masuk angin malam tuh jelek buat kita. Kalau memang kalian mau keluar malam, pakailah jaket yang intinya parasut lah, dalam arti yang anti kalau hujan tuh nggak langsung kena. Jangan pakai jaket-jaket seperti yang sweater itu kurang. Mending kita pakai jaketnya kayak kita beli sepeda motor ada yang parasut, itu lebih baik. Kalau kita memang mau keluar malam cari makan, nggak apa-apa, saya nggak melarang, tapi jangan sampai kalian pakai jaket yang tipis-tipis, pakailah jaket tebal supaya kita tidak masuk angin. Kalau kita tidak masuk angin, badan kita pasti sehat. Bila kita ketamak masuk angin, jujur sensasi itu bakal tuh muncul lagi. Kemarin saya sempat cenut-cenut dada sebelah kiri. Nah itu makanya kenapa saya rumah sakit, saya kena jantung atau gimana. Dan itu memang sensasi saya, sensasi dari asam lambung aksenis psikosomatis. Nah teman-teman jangan mikir aneh-aneh. Kemarin di leher belakang saya juga tegang, kepala pusing, gigi sakit, wah begitu, wow ngeri. Kenapa saya nggak mau update ketika saya sakit? Apa yang saya update bila saya lagi lemah? Kemarin saya lemah jujur, tapi saya maksakan diri, bukan berarti saya juga nggak update. Saya ingin update, cuma saya belum kondisi di atas 70% kemarin. Saya berjanji di atas 80% saya bakal update status lagi. Dan sekarang saya mengalami, puji Tuhan, sudah mulai sembuh. Sensasi saya ini sudah mulai berkurang. Intinya kita harus jaga pola makan juga, pola hidup kalian nggak jaga, pola makan, pola pikiran juga jaga. Cuma pola makan kita terlambat. Oke Pak, kalau saya terlambat, tapi kalau saya buat on time juga seperti ini kembung. Yang bisa menentukan makan kalian adalah sebenarnya tubuh Anda sendiri. Kalian yang bisa merasakan. Kalau saya jujur, kalau saya makan ketika saya lapar, nggak tunggu. Kalau saya belum lapar saya masukkan, jelas pasti sensasi itu keluar. Kalau saya sekarang melakukan adalah, kalau pagi maksimal, kalau biarpun belum lapar, saya maksimal jam 10. Kalau jam 10 saya belum lapar, saya makan paling nasi cuma ya kurang lebih 10 sendok untuk ngisi perut aja, dan stamina kita harus diisi. Kalau kalian sudah lapar jam 8, ya kalian langsung makan. Memang terapan untuk makan 6 jam sekali itu bagus memang iya, tapi tergantung kondisi tubuh kita. Kondisi tubuh saya seperti ini, ternyata ketika saya buat 6 jam sekali, jujur saya sempat kemarin mual, terus pikiran kacau dan sebagainya macam, karena ternyata saya membuat metode cara mengatasinya tanpa harus yang lain-lain. Nah, oke teman-teman, di sini jangan lupa juga subscribe dan like di video saya supaya video saya berkembang. Saya usahakan nanti saya bukan nggak berjanji lagi, takutnya kayak kemarin saya berjanji 2 hari sekali. Saya usahakan hampir setiap hari atau 2 hari sekali atau 3 hari sekali coba saya update lagi ketika saya badan saya juga enak. Tapi saya puji Tuhan sekarang udah enak sih, saya bakal bisa update lagi untuk membantu teman-teman keluhan-keluhan apa aja. Nah kalau memang ada keluhan, kalian komen di bawah ini, kalian komen apa aja. Misalnya ada tanya, Pak Erik, Mas Erik, saya bisa chat pribadi, bukan saya nggak mau,
bapak ibu, bukan saya nggak mau untuk menghasut pribadi anda masing-masing, bukan, saya nggak mau, cuma mending kalian follow Instagram saya, Jimbrong garis bawah konsultasi. Kalian bisa add saya di situ dan bisa kirim pesan, mungkin saya bisa balas di situ. Tapi kalau WhatsApp, jujur saya juga banyak pekerjaan yang saya belum saya kerjakan gara-gara penyakit ini. Kalau anda ingin follow Instagram saya, Jimbrong garis bawah konsultasi, itu di situ saya Instagram saya. Mau tanya di DM monggo tanya, saya bakal bisa bantu, atau nanti mungkin saya buat story, saya mau upload YouTube, nanti pertanyaan-pertanyaan anda saya kumpulkan untuk saya share lagi di YouTube. Di situ aja. Saya akan membahas kedepannya untuk penanganan apa aja yang kalian lakukan ketika kalian udah mulai pulih. Nah, di situ nanti saya bahas lagi. Di sini saya cuma membahas kemarin saya kena corona dan apa saja yang saya alami corona, dan apa saja yang saya lakukan ketika saya balik lagi bisa sepak bola lagi. Jujur saya sudah sepak bola lagi. Kemarin saya main di Gelora Sidoarjo, lapangan sepak bola. Saya coba lagi dengan badan saya 80% yang kemarin sepak bola, ternyata puji Tuhan tidak mengalami apa-apa sama sekali. Jujur saya enakan. Dan juga saran saya teman-teman, tetap semangat dan jangan putus asa. Saya bisa, kenapa anda tidak bisa? Saya ini lebih parah dari anda kemungkinan, karena saya juga nggak mikirin hanya pekerjaan aja dan keluarga saya juga kangen mama saya. Kalau kalian lagi masih ada yang menemani dan ada yang masih solusi atau apapun, kalian masih beruntung. Saya jujur, saya mengalami ini dan menyembuhkan ini hanya berdoa, dan saya menenangkan diri dengan cara saya cuma tarik nafas, keluar nafas dari mulut, dan saya juga mikir yang senang-senang aja. Ya saya buat sepak bola, saya buat pekerjaan saya itu, misalnya udah ada kerjaan, saya pingin ngasih motivasi kemana itu. Ya udah, sampai sini dulu teman-teman. Kalian semangat, jangan putus asa. Kalau kalian ingin sembuh lagi, jangan lupa like dan subscribe video saya akan memberikan motivasi berikutnya yang lebih bagus dan lebih indah. Oke, salam sehat.